Di sini, di satu kabupaten ini saja. Dua pekan pasca banjir dan longsor, kesigapan pemerintah menanggulangi bencana Sumatera menuai kritik. Di balik layar jagat maya, tersimpan dampak yang tak selalu ramah, termasuk bagi anak-anak dan remaja. Lantas, apa langkah pemerintah? Kemensos mencatat 80% kasus kebutaan di Indonesia karena penyakit katarak, namun layanan kesehatan mata di wilayah terpencil terbatas. Di Sumba, Barat Daya, hanya ada satu dokter mata untuk seluruh warga. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita simak sorotan pertama, saudara. 2 pekan lebih pasca banjir dan longsor, kesigapan pemerintah untuk menanggulangi bencana Sumatera menuai kritik sejumlah pihak. 113 organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil bahkan mensomasi Presiden Prabowo yang tak kunjung menetapkan status bencana nasional. Lewat 2 pekan pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bantuan bagi warga masih terbatas. Listrik di sejumlah daerah terdampak pun masih padam. Bantuan jalur udara masih jadi harapan utama menjangkau daerah terisolasi. Pasalnya, pemulihan infrastruktur jembatan dan ruas jalan masih berlangsung. Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan Sumatera Utara, Kodam Bukit Barisan mempercepat pembangunan jembatan Bailey sebagai akses dari Anggoli ke Garoga. Sementara di Garoga, jembatan darurat yang sebelumnya tersapu banjir akibat hujan deras Selasa lalu juga kembali dibangun dengan menggerakkan 2 alat berat. Warga di posko pengungsian pun harus mencari tempat yang lebih aman pasca meluapnya kembali Sungai Garoga. Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, gelondongan kayu yang terbawa banjir masih menutupi permukiman warga. Sementara di Pidijaya, Aceh, Sungai Meredu tertimbun lumpur dan kayu gelondongan. Air yang seharusnya mengalir di sungai bergeser ke permukiman warga. Saat ini ada sungai kita yang tertimbun sepanjang 1 km. Sungai ini tidak bisa mengalir air lagi sehingga melebar ke kiri kanan, ke Kampung Merah 2 dan Kampung Merdu. Tak hanya manusia, upaya pembersihan dampak banjir bandang di Aceh pun dilakukan satwa. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mengerahkan 4 ekor gajah untuk menarik gelondongan kayu yang menutup aliran sungai di desa Menasapi. Namun di tengah kisah heroik gajah-gajah Aceh terselip kisah duka. Seekor gajah liar ditemukan tewas tertimbun tumpukan kayu gelondongan di Dusun Pantai Kelima, Menasah Lok, Kecamatan Meredu, Pidijaya. Di Tapanuli Selatan, sejumlah relawan Animal Rescue melakukan penggalangan dana dan aksi heroik menembus lokasi banjir bandang di Batang Toru, Sumatera Utara demi menyelamatkan satwa terdampak. Di sini selama 8 hari kami telah bekerja untuk satwa yang terdampak. Kami bekerja dengan memberikan pakan, minum, dan layak untuk satwa-satwa yang terdampak. Semangat solidaritas warga tak pernah padam. Aksi penggalangan dana warga bantu warga pun terus berlanjut membawa harapan para korban. Namun, upaya relawan justru berhadapan dengan birokrasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bantuan untuk Sumatera perlu dilaporkan dan diaudit sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban. Membantu dalam suasana bencana sangat dibolehkan, tetapi setiap pengumpulan dana dari masyarakat itu memang ketentuannya harus dipertanggungjawabkan. Jadi dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengumpulkan dana. Influencer yang tergabung dalam relawan Sahabat Ramah Peduli, Muhammad Rizal Ramadan menegaskan, di masa tanggap darurat, kecepatan penyaluran lebih krusial daripada proses administratif. Untuk kredibilitas kita sendiri, kita selama ini melakukan aksi
dan itu langsung dibuktikan dengan dokumentasi yang kita berikan di saat itu juga. Pemerintah yang tak kunjung menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional pun mendapat respons keras publik. 113 organisasi dan lembaga masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hukum, riset, dan lingkungan hidup mensomasi Presiden Prabowo. Pemerintah yang menutup masuknya bantuan asing untuk korban bencana Sumatera juga jadi pro kontra. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan, pemerintah masih mampu mengatasi dampak bencana Sumatera secara mandiri. Kami bagian daripada sistem yang penanggulangan bencana alam yang dipimpin oleh Presiden Prabowo kemarin. Kemudian beliau sudah mengambil suatu evaluasi bahwa bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri. Ya, yang dari Cina itu untuk menemukan itu bukan bantuan asing, itu bantuan personal. Sebelumnya, selain bantuan dari Tiongkok, Aceh juga menerima bantuan Malaysia yang mengirimkan dokter dan alat-alat kesehatan dari Blue Sky Rescue Malaysia senilai 4 miliar rupiah. Uni Emirat Arab pun secara terbuka menyatakan siap membantu korban bencana di Sumatera. Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjamin pemerintah Aceh terbuka untuk bantuan internasional yang ingin masuk wilayahnya. Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan. Berarti tidak ada saya sah-sah saja. Tidak ada, mana ada. Dan juga kemarin saya ada dengar begitu juga orang yang mencari mayat-mayat. Tapi semuanya sudah saya cross check, tidak ada. Semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit, ke bodoh. Hingga Sabtu 13 Desember, BNPB mencatat korban meninggal mencapai 1.006 orang. 217 warga masih hilang dan lebih dari 5.000 orang luka-luka. 158.000 rumah rusak dan 52 kabupaten serta kota terdampak. Sementara, pengusutan pemicu bencana di Sumatera terus berlanjut. Bareskrim Polri resmi menaikkan temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Tapanuli Selatan ke tahap penyidikan. Dari hasil olah TKP di 2 daerah aliran sungai, yakni Desa Anggoli dan Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, polisi menemukan 10 jenis kayu yang tersangkut di jembatan. Polisi masih menelusuri potensi tindak pidana dan dugaan keterlibatan korporasi di kawasan hulu. Kami sedang memastikan bahwa bukaan itu apakah berizin atau tidak. Kami baru selesaikan 6 kilo ke atas, sampai 8 kilo ke atas kita temukan 4 bukaan. Kemudian di dalam proses penyidikan itu kami akan melakukan penyitaan, pemeriksaan saksi, kemudian ahli membawa barang bukti itu ke lab, kemudian mencocokkan ke 110 bukaan tadi. 110 bukaan itu ada perorangan, kemudian ada korporasi. Sementara itu, hingga Kamis 11 Desember, Kementerian Kehutanan telah menyegel 7 subjek hukum terkait dugaan perusakan hutan di Sumatera. 5 subjek hukum berada di Tapanuli Selatan, sementara 2 subjek hukum lainnya berada di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Proses penyelidikan meliputi pengumpulan sampel kayu, pemeriksaan administratif, hingga meminta keterangan pemilik atau pengelola lahan. Selain mendesak pemerintah transparan dalam pengusutan, jaringan advokasi tambang khawatir adanya praktik tebang pilih. Karena satu, seluruh keberadaan perusahaan-perusahaan ini itu kan atas perizinan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga kalau dilakukan penegakan hukum, sama halnya dengan membongkar borok dari pemerintah itu sendiri. Analisis tim jurnalisme data Kompas mengungkap, selama 1990 hingga 2024, hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rata-rata 36.305 hektar per tahun. Jika dikonversikan per hari, ditemukan angka sekitar 99,46 hektar hilang per hari. Angka ini setara dengan hilangnya 139 lapangan sepak bola per hari. Secara agregat, kehilangan hutan dalam 34 tahun seluas 1,2 juta hektar setara dengan luas 2 kali Pulau Bali. Tak hanya di Sumatera, banjir bandang juga menerjang aliran sungai Cibitung di Desa Muka Payung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat,
diduga akibat alih fungsi lahan di kawasan Hulu Ciwidey. Sementara di Malang, Jawa Timur, banjir bandang juga melanda akibat cuaca ekstrim yang diperparah masifnya alih fungsi lahan. Saudara, di balik layar jagat maya tersimpan dampak yang tak selalu ramah, terutama bagi anak-anak dan remaja. Lantas, apa langkah pemerintah? Selengkapnya usai jeda. Perlu ada satu tata kelola digital, regulasi tata kelola digital yang memberikan perlindungan untuk anak. Saudara, di balik layar dunia maya tersimpan dampak yang tak selalu ramah, terutama bagi anak-anak dan remaja. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital pun menerbitkan peraturan pemerintah dalam tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Di era teknologi digital yang berkembang pesat, akses informasi, hiburan, hingga sosialisasi dapat terhubung hanya dalam satu sentuhan. Namun, di balik layar jagat maya tersimpan dampak yang tak selalu ramah. Risiko adiksi hingga paparan konten negatif mengintai sekitar, menyasar usia rentan anak-anak dan remaja. Kekhawatiran dampak paparan konten negatif dirasakan para orang tua di Indonesia. Salah satunya Murjito. Ia dan sang istri menyadari di balik kemudahan ruang digital ada risiko yang tak bisa diabaikan. Kapan saja anak-anak dapat terpapar konten negatif, mulai dari radikalisasi, pornografi, hingga perundungan di dunia maya. Pria yang sehari-hari bekerja di bidang IT ini menilai tanggung jawab melindungi dan mengawasi anak-anak di dunia maya bukan lagi pilihan, tapi bentuk kewajiban. Saya harus mencikapi kepada keadaan itu dengan saya memberikan masukan kepada anak-anak terkait dengan berita-berita yang viral, baik yang buruk maupun yang baik. Terutama untuk yang buruk tentunya kita harus memberikan arahan agar supaya tidak terjadi pada dirinya. Dan untuk mengurangi hal tersebut juga saya sampaikan adalah solusinya dengan menambah kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif maupun hobi dan sebagainya, sehingga dalam penggunaan media tersebut berkurang, lebih kepada realiti kehidupan. Memiliki 4 anak dari generasi milenial hingga Gen Z yang sejak kecil akrab dengan gawai dan internet, Murjito dan istrinya sadar setiap anak butuh pendampingan yang berbeda di ruang digital. Paparan Joint Research Center Uni Eropa menyebut anak-anak dan remaja sedang berada pada fase kritis perkembangan sosial, emosional, dan otak yang membuat mereka lebih rentan terhadap dampak media sosial. Pada tahun 2023, UNICEF melakukan riset terhadap 510 anak Indonesia dan mengungkap sejumlah temuan. Perilaku berisiko ditunjukkan anak-anak di ranah daring. Sebanyak 30,8% anak-anak menyimpan kontak yang tidak mereka kenal secara langsung. Sementara 32,1% anak membagikan informasi pribadi, mulai dari nama hingga alamat rumah kepada orang tak dikenal. Perilaku ini banyak dilakukan saat anak bermain game online. Kerentanan keamanan anak di ruang digital juga terlihat dari temuan UNICEF. Dari semua anak yang diwawancara, hanya 37,5% yang pernah menerima informasi tentang cara berinternet secara aman. Dalam acara talk show Bangun Ruang Digital Ramah Anak yang diselenggarakan Komdigi dan Media Magdalene 9 Desember kemarin, beberapa peserta talk show berbagi pengalaman dampak negatif internet pada anak-anak. Banyak orang tua yang datang pada saya, bahkan ada teman dari anak saya sendiri curhat gitu, dari konten-konten yang bisa diakses dengan bebas mengenai pornografi itu. Mohon maaf, saya agak emosi. Membuat ada keinginan untuk mohon maaf sekali gitu, yang mereka masih di bawah umur, masih anak SMP gitu. Gara-gara menonton seperti itu,
ingin melakukan sesuatu yang memang belum diperbolehkan. Ada 5 hal yang saya temukan. Yang pertama adalah di mana anak yang terlilit utang dari gen, di mana anak ini memaksakan diri untuk membeli koin, padahal latar belakang orang tua tidak mampu, bayar uang sekolah aja tidak mampu gitu, tetapi dia berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa main game online ini dengan orang-orang yang tidak dikenal dengan modal utang gitu, minjam sana sini, terus bahkan kayak judol gitu, sampai orang tuanya datang langsung menemui saya nangis, bagaimana caranya, solusinya bagaimana Pak untuk anak saya. Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan, pada periode 20 Oktober 2024 hingga 6 Desember 2025 telah menangani 3,4 juta konten negatif yang tersebar di situs internet dan media sosial. Dari total itu, perjudian menjadi konten negatif paling banyak yang ditangani Komdiki, jumlahnya mencapai 2,6 juta konten. Selain itu, pornografi mencapai 669.479 konten, penipuan mencapai 29.650 konten, terorisme atau radikalisme mencapai 8.689 konten, dan berita bohong atau hoax mencapai 2.069 konten. Komisi Perlindungan Anak Indonesia turut menyoroti kondisi anak-anak yang rentan terpapar konten negatif. Data di KPAI dari tahun ke tahun itu anak yang menjadi korban penyalahgunaan internet, digital dan sebagainya itu posisinya ada ke 3 atau 4 untuk klasifikasi perlindungan khusus anak. Yang pertama adalah anak korban kekerasan seksual, yang kedua anak korban kekerasan fisik, dan yang ketiga adalah anak korban penyalahgunaan media atau internet. Nah, KPAI menyebut perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia. jadi kalau misalnya anak-anak sudah terpapar dengan konten-konten negatif, konten-konten pornografi dan sebagainya, maka itu sangat mengkhawatirkan dan ini merupakan tanggung jawab semua pemerintah, kementerian, lembaga, dan dunia usaha serta masyarakat. Menjawab tantangan keamanan ruang digital bagi masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat perlindungan anak di ruang. Indonesia sudah menerbitkan PP Tunas, sebuah regulasi untuk memastikan anak-anak Indonesia aman, terlindungi, dan didampingi di ruang digital. Ini penting karena ruang digital membawa banyak peluang, tapi juga ada resiko yang nyata dari paparan konten berbahaya hingga perundungan. PP Tunas adalah wujud kepedulian Presiden Prabowo terhadap masa depan anak-anak bangsa. Indonesia juga menjadi bagian penting dalam gerakan global perlindungan anak di ruang digital. Indonesia menjadi negara kedua setelah Australia yang memiliki aturan paling komprehensif tentang perlindungan anak ini. Kita tidak hanya menjaga anak-anak kita, tapi juga ikut mendorong standar internasional agar teknologi lebih aman bagi anak-anak di dunia. Namun perlindungan anak tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Peran orang tua, guru, komunitas perempuan, dan sekolah adalah juga kunci. Kita harus bergerak bersama. PP Tunas menyasar 5 kategori: anak-anak, pelajar, dan berpartisipasi penggunaan digital yang aman. Orang tua mendampingi dan mengawasi serta mendapatkan edukasi literasi digital. Pendidik memberikan edukasi keamanan online. Platform digital menyediakan fitur perlindungan dan patuhi regulasi. Pemerintah mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum. Di dalam PP Tunas yang diatur adalah pertama kewajiban daripada penyelenggara sistem elektronik. Secara prinsip penyelenggara sistem elektronik itu harus memperkuat mekanisme know your customer. Jadi mereka harus bisa membedakan, harus bisa mengenali bahwa penggunanya itu adalah anak. Sehingga fitur-fitur pelindungannya juga diberikan kepada anak. Sebenarnya ada 2 aplikasi produk, fitur, dan layanan yang kita tercakup di dalam PP Tunas. Yang pertama adalah produk, fitur, dan layanan yang memang dikembangkan untuk anak.
Nah, kemudian yang kedua adalah produk, fitur, dan layanan dikembangkan oleh PSE bukan untuk anak, tapi sangat mungkin diakses anak. Nah, kebanyakan itu produk, fitur, dan layanan itu tidak dikembangkan untuk anak. Dan itu lebih banyak dibandingkan dengan produk, fitur, dan layanan yang dikembangkan untuk anak. Sehingga mereka diberikan tanggung jawab, diberikan shared liabilities untuk memberikan fitur-fitur perlindungan berbasis teknologi. Kemudian selain itu juga PP Tunas memberikan amanat kepada orang tua untuk memberikan pendampingan. Jadi bahwa ketika anak berdigital itu, orang tua mendampingi, memberikan pemahaman apa dampak negatif maupun dampak positif dari digital. PP Tunas turut memberikan landasan bagi pemerintah untuk mendorong platform digital di Indonesia, memperkuat fitur dan layanan yang menjadi keamanan dan perlindungan anak di ruang digital. Dengan adanya PP Tunas juga memberikan tambahan senjata buat pemerintah ketika berkomunikasi terkait dengan bagaimana platform memberikan safety feature ataupun fitur-fitur perlindungan, fitur-fitur kontrol orang tua, dan kita juga sudah memulai untuk memberikan pemaksaan nih kepada platform. Kalau memang sekiranya Anda bisa melihat bahwa pengguna Anda banyakkan anak-anak, ayo diperkuat untuk instrumen ataupun fitur-fitur perlindungannya. Kami tentunya berharap dari sekarang itu platform sudah memulai. Nah, PP Tunas memberikan grace period ataupun peralihannya itu selama 2 tahun. Jadi platform diberikan waktu 2 tahun untuk melakukan adopsi ataupun penyesuaian teknologi agar mereka bisa membangun fitur-fitur keamanan bagi anak. Merespons kewajiban PSE untuk memberikan keamanan ruang digital bagi anak yang diatur dalam PP Tunas, melalui pesan singkat kepada tim Kompas TV, platform TikTok menyebut akan memberikan keterangan pers terkait keamanan ruang digital pada pekan depan. PP Tunas hadir bukan hanya melindungi anak, tetapi turut memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena semestinya setiap individu berhak mendapatkan rasa aman di ruang digital. Saudara, 80% kebutaan di Indonesia disebabkan katarak. Namun ironis, pelayanan kesehatan mata di daerah terpencil sangat terbatas. Di Sumba Barat Daya, hanya ada 1 dokter mata untuk seluruh warga. Selengkapnya usai jeda. Belum cukup ya untuk mengentaskan buta katarak itu di sini, di 1 kabupaten ini saja. Saudara, Kementerian Sosial mencatat data tahun 2024, 80% kebutaan di Indonesia disebabkan penyakit katarak. Namun ironis, layanan kesehatan mata di daerah terpencil sangat terbatas. Di Sumba Barat Daya, hanya ada 1 dokter mata untuk seluruh warga. Saya kan kaget bahwa saya itu kan masih muda, dibilang katarak kan kaget juga. Bapuliaga, bandatakan ya puliga, terpakai tabak puli orang madal kakabur kota tapakang, kapdeku tadi. Belum cukup ya untuk mengentaskan buta katarak itu di sini, di 1 kabupaten ini saja. Inilah Sumba Barat Daya, pesona negeri 1000 bukit yang kaya alam dan budaya. Di balik pesona ikonik perbukitan, warga pedalaman masih sulit mendapat akses kesehatan. Tak jarang, berbagai penyakit pun luput dari perawatan. Salah satunya katarak. Di tengah keterbatasan, Luru Kakak rutin bertani dan merawat ternak dalam samar kedua mata yang berselimut katarak. Terpaksa bapuliaga, bandatakan ya puliga, terpakai tabak puli orang madal kakabur kota tapakang, kapdeku tadi. Aku tadi.
Kako dapat punya kudu aku itu perlu kau buat bakak. Kendala transportasi dan biaya pengobatan mata membuat aktivitas lansia berusia 64 tahun ini nyaris terhenti. Meski dunia tak lagi jelas terlihat, namun Loru Kakak terus berjuang menjalani hidup. Dekat kacamata, dapat talu baru tegano, dapat kacamata. Perlu dikau kena kakak, agar kata gue pilih, bawa kena tahu, agar kata gue pilih gitu, enggak umai nakak, perlu dikau kena kakak tu menang, kakak ni menang umai ni pilih, lawa. Kini harapan datang melalui program operasi katarak massal gratis yang digelar oleh Kementerian Sosial, menghidupkan kembali cahaya di kedua mata Loru Kakak. Lagi berapa orang lagi berapa tomo satu kakak bagus. Kalau juga di mata boleh tahu perhatikan juga di lungga kan apa dia kayak begitu dia. Nak merau teknya. Kalau dua mata gulung nak merau tak. Nak merau tak. Kedua ada mata kepercayaan bakako bakot ekalung kalau dengar lagu ibu ngaku saya belum. Tak hanya lansia, penyakit katarak di Sumba Barat Daya juga menyasar warga berusia muda. Yohanes Bulu, pemuda 32 tahun ini harus menelan pil pahit saat divonis menderita katarak di usia produktif. Katarak menyerang Yohanes saat tengah merantau di perkebunan kelapa sawit Kalimantan 5 tahun lalu. Kena kotoran, pertama kali kena kotoran itu pas kerja. Kena pagi, sorenya langsung rasakan ada yang putih, langsung berobat. Berobat di rumah sakit, cuman dikasih obat tetes. Saya kan kaget bahwa saya itu kan masih muda, dibilang katarak kan kaget juga. Ada rasa kecewa. Waktu itu pergi di merantau, mau kerja, mau buat rumah di kampung halaman. Tapi karena kena katarak, jadi tidak bisa. Kena katarak tidak bisa, jadi pulang kembali di kampung. Yohanes memilih kembali bertani di kampung halamannya Sumba Barat Daya, meski berbagai hambatan harus ia hadapi. Iya, kadang tersandung, kadang macam kalau kerja macam kayak gini kan cabut rumput, kan ada yang kecil, kalau kadang kan tidak bisa dilihat lewat, kayak gitu. Kalau saya tidak bekerja kan siapa yang kasih makan? Nggak ada yang kasih makan, jadi baik saya bekerja buat hidup. Operasi katarak massal gratis yang digelar Kemensos membawa harapan baru bagi Yohanes. Harapan semoga saja bisa dioperasi. Nggak ada. Pokoknya senang aja. Yang penting dioperasi. Yang penting saya bisa melihat normal kembali. Katarak merupakan kekeruhan pada lensa mata yang membuat penglihatan berawan atau samar. Kondisi ini biasanya berangsur perlahan, bahkan tidak terasa di awal katarak menghampiri. Katarak bukan penyakit menular dan bisa terjadi pada satu atau sekaligus kedua mata. Jika tidak ditangani segera, bisa berujung kebutaan. Data Kemensos mencatat 80% kasus kebutaan di Indonesia tahun 2024 disebabkan penyakit katarak. Penderita katarak berdasarkan rentang usia. Katarak kongenital mulai dari lahir hingga 2 tahun disebabkan penyakit rubella pada awal kehamilan sang ibu.
Katarak juvenile usia 2 hingga 40 tahun karena genetik atau bawaan. Sementara katarak traumatik bisa terjadi pada usia 20 hingga 30 tahun. Katarak senilis menyasar usia 40 tahun ke atas karena penuaan atau degenerasi, terpapar sinar matahari yang menjadi jumlah terbanyak penderita katarak di Indonesia. Di Sumba Barat Daya, kabupaten seluas 1.445 km persegi dengan 328.771 jiwa, hanya memiliki 1 dokter spesialis mata. Adalah Safira Evani, sosok dokter yang memikul beban besar itu seorang diri. 2 tahun bertugas sebagai dokter umum, lalu menempuh pendidikan spesialis, hingga sejak April lalu, Safira kembali mengabdi ke Sumba Barat Daya. Jadi memang problem dari katarak ini adalah backlog ya. Jadi yang mana jumlah operasinya itu tidak sebanding dengan kasus yang ada dan juga pertambahan kasusnya per tahunnya, Mbak. Terus ada juga walaupun di daerah-daerah yang mungkin sudah ada fasilitas pelayanan matanya, tapi kadang-kadang dari pasiennya itu sendiri karena kendala mungkin ekonomi dan sebagainya, jadi masih ada kesulitan untuk menjangkau rumah sakitnya. Jadi untuk dia ke rumah sakit tidak ada transport maupun biaya lain untuk bisa datang dan memeriksakan mata. Tidak selalu datang di masa tua. Katarak bisa dipicu cedera saat bekerja, infeksi, hingga faktor genetik. Jumlah pasien pun terus bertambah. Dokter Safira harus bekerja ekstra di tengah fasilitas kesehatan yang terbatas. Kami masih melayani dalam 1 hari itu sekitar 7 atau 8 pasien operasi. Tapi untuk kemudian kasus-kasus lain yang memerlukan pemeriksaan penunjang yang lebih advance, misalnya seperti alat-alat canggih seperti OCT ataupun pemeriksaan lapang pandang, itu memang kita harus masih merujuk pasien keluar Pulau Sumba. Misalnya ke Pulau Timor, ke Kota Kupang, atau maupun ke pulau lain seperti Bali atau di daerah Provinsi NTB. Di tengah tingginya angka katarak, Safira terbentur minimnya fasilitas kesehatan. Nah, tantangannya kan bekerja sendiri. Ya tentunya kita di sini jadi dokter yang 247. Jadi menurut saya kalau saya sendiri sih rasanya belum cukup ya untuk mengentaskan buta katarak itu di sini, di 1 kabupaten ini saja. Katarak yang disebabkan faktor usia tak dapat dicegah sepenuhnya. Namun, bisa diperlambat dengan menjaga pola hidup sehat dan rutin periksa kesehatan mata. Narila Mutia Nasir, dosen Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI memaparkan permasalahan yang dihadapi pasien katarak di daerah-daerah tertinggal. Yang pertama itu kita bicara soal ketersediaan alat. Kemudian tiba-tiba misalnya harus di wilayah tertinggal, lalu alatnya kemudian fasilitasnya nggak tersedia dengan baik, mereka harus manual, itu kan challenge tersendiri ya buat mereka. Nah ini yang kemudian harusnya sebanding lah ya insentif yang dia terima gitu ya dengan kemudian pekerjaan yang dihadapi. Tantangan geografis. Aksesnya bagaimana ke sana ya, akses transportasinya, kemudian isu keamanan untuk beberapa wilayah ya. Roadmap Kementerian Kesehatan untuk memperluas layanan mata tampak ideal di atas kertas. Namun, penerapan di daerah terpencil seperti Sumba Barat Daya memerlukan pendekatan berbasis realitas lapangan. Menempatkan para tenaga-tenaga itu dengan semua pendukungnya. Jadi bukan hanya si dokter matanya aja, tetapi juga bicara mulai dari perawatnya, mulai dari kemudian supporting sistemnya gitu, peralatannya yang akhirnya akan memenuhi segala hal yang mencukupi ya. Karena kalau kemudian tidak ada yang tadi kesiapan fasilitas dan sebagainya, tenaga dan logistik, jadi nggak realistis, jadi malah kontraproduktif barangkali ya. Data Kemensos di 2024 menyebut Indonesia dengan angka tertinggi katarak di Asia Tenggara
dan tingkat kebutaan nasional nomor 3 di dunia setelah India dan Cina. Katarak bukan sekadar penyakit, tapi jurang yang memutus akses harapan. Saya operasi tadi, saya senang, tidak sakit. Kementerian Sosial mencatat, tahun 2024 Indonesia memiliki angka penyakit katarak tertinggi di Asia Tenggara dan catatan kebutaan nasional tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok. Katarak kini lagi bukan sekadar penyakit, namun jurang akses yang bisa memutus harapan. Pagi hari, warga Sumba memadati Rumah Sakit Umum Daerah Redabolo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Mereka menggantungkan harapan melalui program operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu yang digelar oleh Kementerian Sosial pada 21 hingga 23 November lalu. Kementerian Sosial turut memberikan paket sembako dan konsumsi selama kegiatan, serta fasilitasi transportasi di 14 titik Sumba Barat Daya, 1 titik di Sumba Barat, Sumba Timur hingga Sumba Tengah. Dukungan sederhana ini berarti besar bagi warga pedalaman. Operasi dilakukan secara bersamaan di atas 6 meja operasi dengan 8 dokter spesialis mata dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia NTT. Operasi katarak tergolong operasi kecil atau ringan. Sayatan kecil pada kornea mata membuat trauma pada mata lebih sedikit, pemulihan cepat, dan hanya menggunakan pembiusan lokal. Tapi tetap ada risiko yang harus dimitigasi. Karenanya, calon pasien harus lolos screening kesehatan ketat, diantaranya bukan penderita diabetes dan hipertensi. Dari 406 pendaftar, hanya 141 warga yang lolos screening ketat syarat operasi katarak. Salah satunya, Loru Kakak. Loru Kakak penerima manfaat operasi katarak gratis merasa lega usai menjalani operasi. Ia berharap bisa melihat kembali tanpa samar. Saya operasi tadi, saya senang, tidak sakit. Apa harapan Mama setelah operasi tadi? Ini operasi lanjut supaya ini mata satu, tahun depan bisa operasi lagi. Usai menjalani operasi, pasien diwajibkan kembali esok hari untuk proses buka perban. Pembukaan perban untuk memastikan keberhasilan operasi menjadi momen yang dinanti Loru Kakak. Pasca pembukaan perban, Loru Kakak dan pasien katarak lain diwajibkan menjalani protokol pemulihan yang ketat. Selain dibekali obat tetes mata dan kacamata pelindung untuk menghindari benturan serta debu, pasien dilarang mengangkat beban berat dan menunduk terlalu lama. Area mata harus terjaga dari air selama 3 pekan demi pemulihan sempurna. Data Kementerian Sosial tahun 2024 menunjukkan Indonesia memiliki angka katarak tertinggi di Asia Tenggara dan tingkat kebutaan nasional 1,47%, tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Cina. Sekitar 300.000 kasus katarak muncul per tahun, sementara tindakan operasi hanya mencapai 180.000, separuh dari kebutuhan nasional. Di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos tercatat, realisasi operasi katarak mencapai 3.810 tindakan. Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia mencatat, tahun 2025 penderita katarak di Indonesia mencapai 5.849.298 jiwa. Berdasarkan keanggotaan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami, tahun 2025, Indonesia hanya memiliki 2.879 dokter spesialis mata.
Sementara, rasio kebutuhan 0,012 per 1000 penduduk menurut Perdami mencapai 3.441 dokter spesialis mata. Tak heran, katarak penyebab utama gangguan penglihatan sulit ditangani secara optimal di daerah terpencil karena terbatasnya dokter spesialis dan akses layanan kesehatan. Kali pertama, Kementerian Sosial prioritaskan Kabupaten Sumba Barat Daya, sebab keterbatasan fasilitas kesehatan dan tingginya kasus kebutaan. Tentu kita prioritas karena untuk mobilisasi pasiennya tentu akan merepotkan kalau seandainya kita buat di tempat yang berbeda atau bahkan misalnya ke Kupang. Yang berikut pertimbangannya adalah transportasi udaranya lancar. Jadi tim dokter juga kalau datang ke Tambolaka, ibu kotanya Kabupaten Sumba Barat Daya, ini mobilisasi alat juga mudah karena tidak semua, bahkan ada banyak alat yang tidak tersedia di Sumba Barat Daya ini, sehingga itu harus didatangkan dari Jakarta dan provinsi lain. Kepala Sentra Evata Kupang, Tota Oceana Zonevald menyebut operasi katarak massal di Sumba Barat Daya menghadapi tantangan besar, mulai dari medan ekstrim hingga psikologi pasien. Tantangan yang terbesar itu sebetulnya adalah turun ke lokasi atau ke desa-desa asal pasien. Di sini ada daerah-daerah yang bahkan kita harus naik turun bukit dan kemudian jarak tempuhnya itu tidak dalam setengah jam, 1 jam, bahkan ada yang 3,5 jam dari kota kabupaten. Karena medan tempuhnya dan aksesibilitas jalannya, sarprasnya itu kan ada yang juga belum diaspal. Menguatkan psikis mental masyarakat ini yang paling penting. Jadi banyak yang tahu bahwa dia bermasalah tapi dia tidak berani tidak mau daftar, bahkan sudah daftar tidak jadi operasi karena khawatir mendengar kata operasi, khawatir membayangkan dirinya naik di atas meja operasi. Di balik angka kebutaan nasional yang terus meningkat, katarak kini bukan lagi sekadar penyakit, melainkan jurang akses yang memutus harapan. Lewat operasi katarak gratis ini, kita melihat bagaimana secerca cahaya mulai kembali. Mampukah Indonesia memastikan cahaya itu merata hingga ke pelosok paling terpencil di negeri ini? Saudara, kabar tadi menjadi penutup perjumpaan kita di 60 menit Special Report edisi kali ini. Saya, Ihsan Sitorus, pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.